selamat siang nih ya. Dan selamat ketemu lagi barengan sama Ika di Top of the Day siang hari ini. Gimana nih siangnya ya di hari Senin? Waduh, gak terasa kemarin udah weekend ya. Sekarang udah Senin aja gitu ya. Mungkin yang kemarin santai-santai ataupun lagi liburan gitu ya, sekarang harus ketemu Senin lagi yang ya siap dengan kerjaan dan deadline. Tapi nggak masalah gitu ya, karena Ika di sini hadir untuk kamu spesial 1 jam aja di Top of the Day ini dengan lagu spesial dari Indonesia buat ngehibur kamu yang lagi bad mood ya, ataupun lagi mungkin lagi kangen sama seseorang karena kemarin baru ketemu ya, sekarang udah harus rindu lagi gitu kan. Nggak apa-apa ya, Ika di sini bakalan nemenin kamu kok ya, yang lagi kerja, lagi suntuk, lagi kepanasan di sini. Kasih MK-nya aja biar kamu semakin adem nih. Dan cara gabungnya juga mudah banget. Cukup kamu gabung lewat WhatsApp, fanpage ataupun Instagramnya bareng Ika di sini. Oke, MK pertamanya dari Abang Armada. Apa kabar sayang untuk kamu? Ini dia. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM 91.5 Yasika FM Purwokerto ya. Di siang ini masih bareng sama Ika. Gimana nih kerjaan di hari ini? Apakah membuat Anda senang, bahagia ya? Ataupun mungkin bikin stres? Gak apa-apa deh kalau stres, yang penting sebentar aja ya. Stresnya gak boleh lama-lama. Karena di sini kehadir bikin kamu tuh happy, bahagia di siang dan gak ngantuk pastinya ya. Mungkin yang biasa ngantuk bisa disambil ngopi-ngopi di siang ini gitu ya. Ataupun yang belum makan siang, makanlah sekarang. Karena kalau nggak makan itu bakalan membuat kinerja kita semakin lemah. Gak semangat lagi gitu ya. Kalau udah makan kan jadinya semangat kerjanya, etos kerjanya itu udah luar biasa. Good to go. Dan maksudnya di sini mau nyapa-nyapa teman-teman yang udah hadir ya di WhatsApp-nya si FM Purwokerto. Dan juga udah pengen banget nih sapa-sapa teman-teman aku yang siang hari ini tuh lagi ngerasa ngantuk, penat dan lemah lesu gitu lah pokoknya deh. Oke, langsung aja dibacain. Ada Retno Ayu. Halo, siang ini aku bekerja seperti biasa ya kak ya, di kantor. Udah makan juga dan mau dong ditemenin diputar lagunya sambil aku nikmatin cemilan di siang ini dari Kangen Band yang Doi. Oke, diputerin spesial ya. Ada juga Firman. Halo, di Sokaraja nih kak, udah siap banget dengerin lagunya dong dari Tami Aulia ya, Cinta Tak Harus Memiliki ya. Karena aku lagi mencintai seseorang tapi aku sadar diri kalau aku gak bisa milikin dia. Aduh, sedih banget ya kalau misalkan kita suka sama seseorang terus tiba-tiba dia udah ada yang punya gitu kan. Jadi ngerasa, ayo udah deh, aku cuma cinta aja tapi gak harus memiliki kok. Oke deh, udah jangan sedih-sedih deh ya. Nanti bakalan dikasih kok yang terbaik buat kamu. Kalau misalkan belum dikasih yang terbaik, ya itulah yang namanya proses gitu kan. Proses dewasa, yang namanya Tuhan kan kasih buat kamu kan yang terbaik nih. Jadi harus sabar. Mungkin kamu lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dulu gitu ya. Memperbaiki diri, mempersiapkan segalanya biar nanti mentalnya tuh udah kuat. Karena kalau jatuh cinta itu harus siap apa? Sakit hati gitu ya. Oke. Satu lagi ada Mawar juga nih ya, yang sudah bergabung di Mercy aja. Siang hari ini aku lagi gak ngapa-ngapain nih kak, lagi gabut aja sambil bersih-bersih di rumah. Waduh, ini jarang-jarang nih kak denger ya, Senin-Senin nih gak ngapa-ngapain. Seninnya gak produktif gitu ya. Maksudnya yang biasanya kerja, kegiatan kuliah ataupun ngapain gitu, tapi sekarang ternyata ada yang lagi santai sambil di bersih-bersih di rumah, bantuin ibu gitu ya. Cocok banget nih kalau kamu sambil dengerin MK-nya dari Yasika. Langsung aja Doi Kangen Band spesial untuk Mbak Nina nih ya, yang ada di Kedung Randu nih. Pengen banget nih, lagi kangen sama Kangen Band katanya. Ya namanya juga Kangen Band gitu ya. Kayaknya bikin kangen terus ya sampai sekarang. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Yasikers ya, kamu tuh kalau misalkan lagi ada yang dipikirin ataupun ya di ngiang-ngiangin sama tugas ataupun pikiran-pikiran yang gak enak gitu ya, diceritain aja lah. Kamu kan punya teman, punya sahabat nih ya, jangan dipendam sendiri. Karena kadang-kadang kalau dipendam sendiri tuh bikin sakit, lebih sakit gitu ya, sakit hatinya tuh tambah banget. Tapi kalau diceritain itu bisa lebih fresh, bisa lebih gak kepikiran gitu ya. Apalagi sahabat yang benar-benar bisa ngertiin kita. Wah, itu benar-benar paket lengkap. Ya kan di sini juga mau kok ya, dan bisa dengerin kamu. Kalau mau cerita-cerita di siang ini boleh, yang lagi gak ngapa
ngapa-ngapain gitu ya, yang lagi di rumah aja, lagi di kamar dengerin musik ataupun lagi nonton drakor gitu ya, lagi makan siang nih ya, pengen ditemenin sama MK-nya ataupun pengen cerita-cerita, bisa banget langsung ya lewat nomor WhatsApp-nya. Jangan lupa di-save di 085 726 22122. Sekali lagi di 085 726 22122. Have a message. Hai, ada Toha Iksanuddin ya, ada Aldi Nurrahman juga, ada Nisrina, Leli, dan juga ada Siwi. Enda, Deden, dan Eno juga siang ini lagi nggak ngapa-ngapain aja nih ya, Seninku itu nganggur katanya. Gak apa-apa dong, mungkin kalau nganggur itu bukan berarti nggak ada kerjaan gitu ya. Pengangguran banyak acara tuh, pengacara namanya ya, itu juga kadang-kadang kayak ya nunggu dipanggil aja baru kerja. Kerjanya itu sif-sifan gitu ya. Jadi nggak semua pengangguran itu nggak ada duit ya, nggak sih? Dan Leli juga mau salam-salam buat IO nih ya, yang semakin hari semakin pinter aja nih untuk gitarannya. Semoga bisa terkabul ya cita-citanya dan bisa konser gitu ya. Katanya cita-citanya pengen banget konser di panggung sama band yang disukain. Waduh, keren banget nih impiannya ya. Harus dikejar dong, harus belajar juga. Karena Ika juga pernah nih belajar gitar ya. Ya walaupun sedikit-sedikit dan gak bisa-bisa sampai sekarang, gak apa-apa. Yang penting udah berusaha ya, sampai tangan itu lecet-lecet gitu ya. Itu namanya berusaha dan berproses. Sakit-sakit dulu, setelah itu baru bersenang-senang kemudian. Oke, yang lagi kangen sama nenek ada nggak nih ya? Mungkin yang dulu tuh sering banget dijajanin sama nenek, diajak jalan-jalan sama nenek gitu ya. Ya iya dong, nenek kan pahlawan kita gitu kan. Dari Wali Band spesial untuk kamu di siang ini, Nenekku Pahlawanku. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Yasika, sudah 1 jam Ika nemenin kamu ya di Top of the Day kali ini. Ya karena cuma setengah jam aja gitu ya Ika nemenin kamu, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Karena setelah ini masih ada acara yang baru lagi ya. Mas Wati 2 jam sama Ika nih ya. Waduh, pokoknya kenyang deh sama suara Ika di sini ya. Jadi nggak usah khawatir yang belum berkesempatan untuk request gitu ya, ataupun mau kirim-kirim salamnya dan curah-curah di sini. Karena Ika selalu hadir lagi pokoknya buat nemenin kamu di siang hari ini sampai nanti di sore hari itu kan. Nanti malam juga ada lagi. Pokoknya stay tune terus, gak usah ganti-ganti channel di radio manapun gitu ya. Di sini aja di 91.5 Yasika FM Purwokerto, Ika bakalan kasih yang terbaik buat kamu. MK terakhirnya, aduh, yang suka cinta monyet dia spesial. Ika pamit dan bye-bye. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Hai Yasikers, selamat siang dan selamat kembali lagi di sini. Ada Ika ya. Di siang hari ini 2 jam ke depan bakalan nemenin kamu spesial di Most Wanted ya. Ya bakal ngasih musik kerennya dari Indonesia, manca dan juga K-pop. Wow, siapa nih K-popers ya yang udah gak siap untuk diputerin lagunya. Dan buat kamu yang lagi enjoy-enjoy aja gitu ya, biar makin enjoy, biar makin berbahagia di siang ini ya. Gak bosen, gak sendirian gitu kan. Mungkin ada yang lagi menyendiri, ada yang lagi pusing nih ya sama kerjaannya gitu kan. Sini gabung aja bareng sama Ika lewat WhatsApp, fanpage atau Instagramnya ya, biar nanti kamu ada temennya ataupun pengen cerita di sini boleh. Pokoknya semuanya Ika terima deh buat kamu ya. Dan pastinya Ika di sini hadir 2 jam ke depan buat kasih kamu yang happy ya, yang pastinya yang bikin selalu happy kiowo gitu kan. Apalagi kalau misalkan lagi ada masalah sama keluarga gitu ya, lagi ada masalah sama teman, jadi kan bingung gitu ya, pengen ceritanya ke siapa, ke Ika aja di sini. Yay, Bad Habits spesial MK pertamanya dari Ed Sheeran untuk nemenin siang hari kamu ini. Tetap stay tune di sini ya, Cool Station pokoknya sama Ika. Enjoy. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Yelsigers, musim hujan gini harus banyak stok makanan di rumah ya, karena biasanya hujan-hujan kita itu jadi gampang lapar kan. Nah, kalau aku sih selalu sedia mie sedap. Sekarang ada yang terbaru loh dari mie sedap Cup
bakso beleduk. Kuah pedasnya rawit pingit, rasa kaldu bakso dan ditambah bola-bola bakso bikin mie ini makin sedap. Saya paling suka mie sedap bakso beleduk karena bola-bola baksonya tuh menggoda banget. Mie sedap kap bakso beleduk boleh menjadi salah satu opsi terbaik untuk ngenyangin perut kamu. Ngebuatnya nggak ribet dan praktis, tinggal tuang air panas aja, sedapnya bisa langsung dinikmatin. Yuk buruan beli mie sedap kap bakso beleduk biar waktu hujan kamu nggak bingung lagi pas kelaparan. Mie sedap kap bakso beleduk, kuah pedasnya rawit bingit. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana yang ditulis di sebuah media massa bahwa KPK menghimbau kepada Pemprov DKI untuk hati-hati dengan adanya kebocoran APBD. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, KPK menghimbau hati-hati itu artinya supaya jangan terjadi korupsi kan. Ya, secara terang-terangan itu kan KPK ngomong bahwa himbauan ini kan ya arahnya tuh kepada ibu kota Jakarta, karena anggaran APBD Jakarta itu kan paling besar di Indonesia. Ya, dia setahun itu kalau nggak salah anggarannya kurang lebih 70 triliun. Wow sekali. Ya. Dan kebetulan katanya itu KPK menemukan dari laporan-laporan itu bahwa ternyata ditemukan katanya ada ex pejabat pemerintah Provinsi Jakarta. Waktu dia sudah tidak menjabat itu mencairkan uang 30 miliar lebih rupiah. Dan dia sempat membelanjakan beli satu rumah yang harganya 3,2 miliar. Nah, terus maka pihak KPK itu mikir, oknum pejabat X tadi itu kok bisa loh setelah tugasnya selesai masuk pensiun kok punya kekayaan 30 miliar lebih. Dari mana? Kalau dari gajinya itu susah. Kerja 100 tahun juga belum tentu bisa ngumpul seperti itu. Ya makanya KPK satu-satunya jalan ya cuman menghimbau. Ya, jadi supaya jangan sampai APBD yang demikian besarnya di Jakarta itu terjadi korupsi. Ya, nah sekarang masalahnya bagaimana mengawasinya gitu kan? Betul. Nah, akan sulit untuk dilacak apabila korupsi itu dilakukan sama oknum-oknum yang seperti terjadi konspirasi. Ya, antara atas sampai bawah sampai di mana-mana itu hujan merata. Kalau udah hujan merata kan sulit. Ya, jadi memang paling bagus caranya mengawasi juga harus transparan. Semua pertemuan, semua rapat itu harus dibikin live YouTube. Ya, pertanyaannya, beranikah live YouTube itu dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang untuk menghabiskan anggaran itu? Ya, jadi di samping transparansi di dalam lelang, tapi juga di dalam negosiasi atau tatap muka itu harus di YouTube-kan. Kalau ini terjadi, ya saya kira apa yang diharapkan sama KPK itu ya akan terlaksana. Ya, jadi ketahuan kan. Kalau udah ketahuan kan nggak berani ngomong. Biasanya itu kan kalau masalah perjanjian yang ada embel-embel ini kan mesti dilakukan empat mata. Ya, kemungkinan juga tidak di dalam kantornya, di luar kantor, macam-macam. Apakah makan malam bersama atau apa begitu kan? Jadi mestinya berani nggak bahwa sekarang ini ketentuan ini diciptakan agar semua masalah yang menyangkut publik atau belanja dari APBD itu harus di YouTube-kan secara live. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit.
Ya sih kan, seair mata yang tak terbendung bukanlah lambang kelemahan ya. Terkadang ia hadir untuk memurnikan masa lalu menuju kehidupan yang baru. Aduh, romantis banget ya. Dan pastinya yang terbaru di sini Most Wanted hadir 2 jam ke depan di siang hari ini ya, buat temenin kamu yang lagi di kerjaan gitu ya, yang lagi bersih-bersih mungkin di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cocok banget gabung di sini loh lewat WhatsApp fanpage ataupun Instagramnya. Dan kali ini kamu ngajak kamu di WhatsAppnya dong. Kalau kamu udah nge-save nomornya, itu banyak banget informasi loh yang bakal kamu dapetin. Apa aja sih kira-kira? Di Asik FM Purwokerto itu nggak cuma kamu bisa kirim-kirim salam, bisa gabung di setiap acaranya, tapi juga banyak event-event yang bisa kamu ikutin loh. Contohnya ada ya nobar bareng sama Asik FM Purwokerto yang setiap bulannya pasti ada. Jadi buat kamu yang pengen nobar di bioskop, gratis lagi. 2 orang nih ya yang berkesempatan menangin kuisnya, dan kuisnya itu kan pastinya bakalan disebarluaskan di media sosialnya. Jadi kamu harus banget ya save nomornya, bakal dikonfirmasi di situ ya. Karena banyak banget teman-teman kok yang udah gabung dan udah join di sini karena emang nagihin banget gitu ya. Udah di CGV gratis, bisa sama doi lagi kan, gak sendirian. Siapa yang gak mau gratisan gitu ya. Dan ada juga perlombaan-perlombaan yang ya si Kevin Purwokerto adain gitu kan, lomba karaoke nih ataupun jingle itu yang berhadiah jutaan rupiah loh. Jadi keren banget kan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di save dulu nih nomor WhatsAppnya di 085 726 22122. Sekali lagi di 085 726 22122. Tweet SMS. Hai, selamat siang nih ya. Siangnya aku lagi mandi nih, mau mandi siang katanya udah capek dari pagi jogging. Waduh, pagi-pagi jogging di hari Senin. Keren banget ya. Ini kebalik loh, weekendnya mungkin buat produktif, Seninnya buat olahraga. Tapi nggak apa-apa ya, karena olahraga mah nggak ada tuntutannya mau kapan, terserah. Yang penting kamu itu ada waktu gitu kan ya. Kalau misalkan minggunya ada kan orang yang kerja di hari Minggu, terus hari biasanya malah santai-santai gitu ya. Yang penting harus bisa maksimalkan waktu dengan baik, dengan hal-hal yang positif gitu ya. Dan ini tips juga nih buat kamu yang lagi galau ataupun banyak nih ya yang dipikirin, butuh healing ya. Jadinya kalau misalkan dibawa sama hal-hal kegiatan positif itu bakal lupa nih. Misalkan kayak aduh aku habis disakitin, kalau di rumah sendirian itu sedih. Kayak Ika sendiri begitu ya. Kalau misalkan di rumah aja malam-malam tuh sukanya overthinking gitu ya, mikirin hal-hal yang gak seharusnya dipikirin, terus sedih, terus nangis deh. Tapi kalau misalkan ada kegiatan, banyak kegiatan kayak misalkan di kampus ataupun kita olahraga, tuh Ika jadi semangat lagi. Good to go. Karena banyak teman-teman gitu ya. Jangan sampai kamu lagi galau terus sendirian ya. Itu bakalan bikin kamu semakin suntuk gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ada Rehan, ada Juna juga yang sudah bergabung. Halo, ada Om Kusnadi juga nih siang hari ya. Selamat siang ya. Mau salam dong Ika disampaikan buat Oci, buat Irfan, buat Panji, Vivi, Agita, Aprilia, Tia Fitriawati, Mei, dan buat si Lili ya di Purwokerto Barat aja nih. Siangnya lagi nyeruput es yang sangat enak sekali. Ika mau nggak nih? Mau dong. Mau ya kalau dikirim di sini tuh. Kalau suruh beli sendiri mah mager ya. Jadi buat anda semua ya yang mungkin pengen gitu kan kasih jajan-jajan, boleh ya, terbuka selalu di Asik FM Purwokerto. Iya dong, terbuka ya, masa mau ditutup pintunya, kan nggak mungkin. Oke, kita next lagu selanjutnya ya. Dan Ika mau baca ini Best Jurnalis of the Week kali ini dari Lala Huta dan Ari Prabudito. Spesial lagu yang pastinya asik banget. Lagu-lagu baru sekarang tuh emang kreatif-kreatif banget gitu ya. Kali ini tuh judulnya buat kamu yang suka bohong ya, yang suka berkata-kata palsu, perbuatannya palsu dan gak pernah membuktikan. Spesial sampai jam 4 Ika nemenin kamu. Tetap stay tune di Asik FM Purwokerto 91.5 Cool Station. Enjoy. Asik FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Asik FM.
Ya sih guys, anak nakal itu kalau galaunya tuh parah loh. Tapi kalau sudah insyaf tidak ada yang bisa menahan suksesnya. Waduh, ini kata-kata yang keren banget sih. Dan bener juga ya, karena kalau misalkan anak-anak yang galau tuh ya dulunya parah banget ya. Tapi kalau misalkan udah nggak galau dan udah insaf tuh ya galaunya, mereka bakalan suksesnya itu parah banget sih. Jadi jangan yang namanya kita remehkan orang-orang yang lagi galau gitu ya. Karena kalau udah nggak galau, kalau udah sembuh itu bakalan menunjukkan nih ya performa yang sebenarnya gitu ya. Oke kan, di sini balik lagi tentunya masih di 91.5 Yasika FM Purwokerto. Spesial banget di siang hari gitu ya, panas-panas. Enaknya tuh ngapain sih? Enaknya tuh dengerin musik di pinggir Kali Serayu gitu ya. Tahu nggak Kali Serayu? Ya intinya sungai gitu ya. Kalau kali tuh emang bahasa ngapak sih, bahasa Jawa ya. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia itu adalah sungai ya. Di sawah gitu kan sambil menikmati musik ataupun sambil menikmati pemandangan. Waduh, itu enak banget sih. Kapan lagi ya Ika bisa ke situ ya? Karena di daerah Ika sendiri udah nggak ada sawah lagi guys. Tertutupi oleh bangunan-bangunan yang baru gitu kan. Jadi sedih kalau misalkan ingat sawah tuh, ingat ya masa lalu. Dimana Ika tuh dulu suka ini loh, apa namanya? Mau bilang tapi ini aib sendiri gitu ya. Pernah nyuri ini ubi jalar gitu kan di sawah. Jangan dicontoh ya. Kalau namanya masa kecil kan ya gimana gitu ya. Yang penting kayaknya senang gitu. Nggak tahu itu tuh padahal tuh dosa loh. Udah tahu ada petaninya gitu ya, tetap aja ngambil ubi terus dikejar-kejar keliling sawah loh. Iko masih inget banget, itu kocak abis sih. Saya bener-bener tuh kaki tangan kotor semua, keliling desa ketawain, terus dimarahin juga sama tetangga gitu kan. Ya udahlah, biarlah menjadi pengalaman yang terburuk gitu kan, kayak dikejar-kejar sama polisi, ngerti nggak sih? Kayak maling yang habis mencolong sesuatu gitu. Oke, buat kamu mungkin yang punya pengalaman-pengalaman dahulu kala gitu ya yang lucu, bisa dong join di sini sama Ika, kita cerita-cerita bareng ya, kita saling mencurahkan ya cerita pengalaman waktu masa kecil. Pasti ada aja kan kamu-kamu yang punya cerita pengalaman yang kocak-kocak ataupun lucu gitu ya. Ika dulu jadi inget lagi nih ya, pernah di turunan jalan pakai sepeda gitu ya, ada bebek lewat tuh. Ika tuh lewatin terus turun, habis itu nginjek bebeknya sampai dong. Terus habis itu giginya Ika putus, giginya Ika langsung nggak ada di depan, jadinya namanya pongah tengah, ompong tengah gitu ya. itu hal-hal yang paling lucu banget sih, yang paling Ika ingat sampai sekarang gitu ya, karena sepedanya sampai sekarang tuh masih ada loh. Jadi buat kamu ya, jangan sampai gak ada pengalaman waktu kecil. Dan sekarang tuh zaman milenial tuh sedih banget sebenarnya ya, karena kalau pulang sekolah yang disandingin HP-nya miring ya, nggak bisa kayak dulu lagi gitu kan, main boy-boyan, main petak umpet ataupun lari-larian gitu kan. Sekarang yang disanding selalunya HP terus, sedih gitu kan. Dan buat kamu yang pengen gabung-gabung gitu kan, ceritain masa lalu kamu juga bareng sama Ika, langsung aja gabung lewat WhatsApp, fanpage ataupun Instagramnya ya. Sampai jam 4 nih kan kamu, jadi masih banyak waktu ya, gak usah khawatir. Dan MK selanjutnya Star B, bye-bye drama, bye-bye masa lalu yang sukanya drama. Spesial 91.5 Kill Station Yasika Purwokerto, tetap di sini sampai nanti. Jadi gak usah kemana-mana. Ini dia dan enjoy. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM, Tanadi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra Bisnis, beberapa saat lalu ketika saya mau nonton film Tom Cruise yang terbaru, Edge of Tomorrow, teman saya bilang, Pak San, jangan nonton, itu jelek sekali gitu ya. Sehingga saya ragu-ragu nonton. Tapi ketika saya sudah nonton, saya senengnya luar biasa. Menurut saya Edge of Tomorrow itu adalah film terbaik di tahun 2014 ini. Tetapi teman saya bilang jelek luar biasa. Dan di situ saya tiba-tiba berpikir bahwa ternyata manusia ini berbeda satu dengan yang lainnya ya. Teman saya suka pakai sepatu kulit yang necis dengan kaos kaki, baju yang rapi. Saya suka pakai sandal Crocs kemana-mana yang terbuka semuanya ya. Teman saya kalau lagi bicara pakai jas, wah rapi, dasian, wah keren. Saya pakai batik yang paling mudah dipakai saja ya. Jadi semua orang ternyata berbeda gitu ya. Ada
Ada yang suka tas Hermes yang tulisannya Hermes gitu ya, yang harganya 300 juta ya. Tapi kalau beli buku dia merasa tidak perlu, dan buku itu terlalu mahal dan boros-borosin saja dan tidak berguna. Nah ini ya. Jadi tanpa menyalahkan siapapun, ternyata setiap kita itu berbeda. Ada yang suka menyukai mobil balap Ferrari, ada yang merasa lebih baik naik Mercy aja. Ada yang merasa mendingan pakai Toyota Innova saja karena dijual lagi nilai jualnya masih kuat gitu ya. Ini bedanya. Setiap orang, tidak peduli orang itu miskin atau kaya, tua atau muda, mempunyai kacamata yang berbeda. Justru karena perbedaan inilah orang-orang marketing berpikir tentang positioning dan targeting, apa yang dikejar, apa yang diperlukan, karena setiap tipe manusia mempunyai perbedaan besar dibandingkan orang lain. Kalau Anda mampu mengidentifikasikan sebenarnya siapa yang saya kejar dan apa kesukaan orang itu dan menyesuaikan penawaran Anda kepada orang itu, maka bisnis Anda akan menjadi lebih sukses. Mitra bisnis, saya Tanah di Santoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Ya Sikers, menjelang sore nih ya, Mas Wantit masih hadir nemenin kamu di siang hari ini. Dan BTW tahu nggak sih, sesungguhnya kesulitan dihadirkan ke dalam hidup kamu karena kau harus tumbuh lebih kuat daripada hal-hal yang harus kau lakukan. Dan daripada gak ada temennya ya di siang hari ini, mencari teman tapi belum ketemu-ketemu gitu ya. Mungkin banyak yang lagi sibuk ya, yang lagi gabut jadi gak ada temennya. Ikan di sini siap kok nemenin kamu ya. Pastinya buat kasih yang spesial-spesial ya, musik kerennya dari Indo, Manca dan K-pop ya. Dan yang mau salam-salam ataupun request lagu juga bisa banget lewat WhatsApp, fanpage ataupun Instagramnya ya. Dan Ika mau kasih solusi nih buat kamu yang jauh di sana, di luar kota Purwokerto, pengen banget dengerin Yasika FM Purwokerto ya, tapi terhalang oleh frekuensi nih. Jangan khawatir, don't worry nih ya. Kamu bisa banget langsung download aplikasi radio online CPP di Play Store HP kamu. Di situ bisa langsung dicari deh 91.5 ya, langsung bisa didengerin kapanpun dan dimanapun. Gak usah khawatir lagi pokoknya kalau pengen ditemenin sama MK-MK-nya, yang lagi pengen K-popan, lagi pengen dance-dancean gitu kan, bisa langsung di requestin sama Ika, ataupun yang lagi pengen menggalau gitu ya dengan lagu Indonesianya, dan yang bisa enjoy bareng, ataupun pengen juga ngebeat di baratnya juga ada ya. Pokoknya lagu-lagu terbaru selalu stay di sini ya. MK selanjutnya Ika kasih untuk kamu 17 spesial dari Tulus buat kamu yang udah dewasa, yang udah menginjak 17. Selamat ya. Ini dia dan selamat mendengarkan. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM 91.5 Yasika FM Purwokerto. Hai Yasika, sadarilah nih ya bahwa engkau lebih dikuatkan karena kesulitan daripada karena kemudahan. Betul sekali ya. Karena kalau misalnya kita lagi di posisi sulit, di posisi di bawah gitu kan ya, kita lebih punya motivasi untuk lebih kuat lagi. Dan pastinya sadarilah di sini Ika tuh bakalan bikin kamu kuat gitu ya. Kuat apa sih? Kuat menjalankan aktivitas di siang ini dong, karena siangnya lagi panas gitu ya. Lagi panas banget gitu. Lagi pengen deh minum es. Ada nggak sih yang jualan es di sini? Kayaknya enak banget gitu ya, ataupun lagi sambil makan buah gitu ya. Tahu nggak Lutis? Lutis adalah salah satu makanan yang ada di mana ya? Sebenarnya tuh banyak sih di luar kota pun, tapi namanya mungkin beda-beda gitu ya. Buah ada kedongdong, ada mangga muda, itu pokoknya yang muda-muda lah ya. Terus pakainya bumbunya tuh yang dari gula Jawa, bawang putih sama cabe. Itu Ika biasanya bikin tuh enak banget guys. Aduh, di siang-siang ini seger-seger gitu kan ya, sambil menikmati angin sepoi-sepoi di sawah gitu ya, itu tak terkalahkan pokoknya. Jadi buat kamu yang kehidupannya di desa itu bersyukur banget ya, karena jarang ada polusi ataupun jarang ada gimana ya, suasananya tuh masih pedesaan tuh kayak adem ayem gitu. Jadi bersyukur aja, jangan banyak ngeluh ya. Karena orang kota di sini tuh kadang tuh kayak aduh macet, aduh nggak ada sawah gitu kan ya, ketemunya sama mall terus. Padahal kalau di mall nggak beli apa-apa, cuma jalan-jalan doang. Kayak siapa? Kayak ngomong nih
nih ya. Iya, Ika di mall cuma beli es krim 5.000 doang nih. Gak apa-apa deh, yang penting tahu gitu ya mall tuh kayak gimana. Oke, buat kamu yang pengen join di sini nih ya, buat berbagi cerita di siang hari ini, bisa banget langsung join di WhatsApp-nya ya Sika di 085726202122. Sekali lagi di 085726202122. You have a message. Siang hari nih ya lagi sibuk nih ngurusin dapur. Waduh, ini langsung ya Ibu Ida langsung ngorong-ngorong baik ya. Biasalah ibu rumah tangga biasanya ada aja yang dikeluhkan ya, karena ibu rumah tangga itu sangat luar biasa guys. Gimana bisa dibilang luar biasa? Pekerjaannya banyak banget. Sambil kayak misalkan, gak semua orang tuh bisa jadi ibu ya. Kayak misalkan nih ya, ibu itu harus membagi waktunya, bahkan disamain gitu kan. Ada yang lagi nyuci piring disambil untuk masak, ada lagi disambil untuk nyuci baju gitu kan. Jadi multi talent ibu rumah tangga itu, pokoknya tepuk tangan lah ya, luar biasa itu. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan gitu kan. Jadi buat suami-suami ataupun cowok-cowok yang suka meremehkan pekerjaan ibu rumah tangga, woi, tolong ya, kamu tuh harus merasakan jadi ibu dalam sehari aja. Coba rasakan gitu pedihnya gimana. Tapi itu berkahnya luar biasa ya. Makanya intinya Tuhan tuh benar-benar kasih berkah juga lah ya buat ibu, sosok ibu yang sangat-sangat pokoknya nggak ada tandingannya. Makanya surga di telapak kaki ibu ya, karena itu ya, karena perjuangan ibu yang luar biasa dari dulu kita bayi. Good to go. Oke, thank you ya. Semoga dilancarkan deh Bu dalam pekerjaan rumah tangganya. Yang sabar ya, jangan emosi terus ya. Dan buat suami juga disemangatin dong ibunya ya, disemangatin istrinya biar nanti untuk kerjanya tuh jadi semangat gitu kan. Ada Mufti juga yang sudah bergabung. Aduh, Senin kayaknya bete banget kalau aku harus ketemu Senin lagi nih. Kenapa sih Mufti? Kenapa Seninnya? Senin aku tuh gak enak banget Ika, karena ada aja yang dirasa ya, pekerjaan rumah belum selesai, ada lagi tugas kuliah. Wah, ini berarti ngekos kayaknya ataupun ngontrak ya. Keren sih kamu sih, walaupun ya itulah ya, cobaan hidup pasti ada terus. Jadi harus tetap tabah dan kuat, karena nanti ada kok ya hasilnya, dan ada kebahagiaan yang menanti untuk kamu. Jadi selalu semangat ya Ika, semangatin selalu deh buat kamu pekerja keras yang benar-benar berjuang dari awal sambil kerja ataupun sambil kuliah. Itu keren banget ya. Ada juga si Indra. Halo Indra dari Baturaden aja nih, mau salam-salam dong siang hari ini buat Eko dan juga buat Fitri ya, yang bentar lagi mau menuju pernikahan nih. Waduh, keren. Lagi ini hari-hari menjelang pernikahan ya, banyak yang nikah nih ya. Tapi Ika tuh belum merasakan yang namanya kondangan banyak gitu ya. Nggak tahu karena umur Ika masih muda atau gimana, nggak pernah diundang, nggak tahu ya. Tapi Kak ada nih temen yang minggu ini kondangan, minggu depan kondangan lagi. Bener-bener kayak uangnya tuh habisnya buat kondangan guys. Jadi kita kalau misalkan belum nikah ya, tapi umurnya sudah ya menjelang 20-an ke atas, itu harus siap untuk kondangan di mana-mana gitu ya. Oke, selalu stay di sini Kak, kasih MK berikutnya Sobat Junaisi. Asik-asikan bareng sampai jam 4 nanti bareng sama Ika. Gak usah kemana-mana, tetap stay tune di 91.5 Yasika FM Purwokerto, Cool Station. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Jalur hijau. Diceritakan ada 4 murid yang bersahabat di sebuah padepokan bela diri yang sangat terkenal. Keempat murid ini dikasih pelajaran yang sama. Namun ada satu murid yang kurang bisa menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Dan pada suatu ketika keempat murid ini melakukan sebuah perjalanan, dan mereka itu melewati sebuah hutan. Ketika sampai di tengah hutan, mereka itu melihat tulang belulang singa. Lah, melihat tulang belulang singa ini, para murid ini pun berusaha untuk menunjukkan kehebatan mereka masing-masing. Siswa pertama pun ngomong demikian. Tahukah kalian, aku bisa membuat tulang belulang ini menjadi kerangka singa seperti bentuk aslinya, kata murid yang pertama. Kemudian gak mau kalah, murid yang kedua pun ngomong demikian. Oh, kalau aku bisa menambahkan daging di tulang belulang singa itu, kata murid yang kedua. Murid yang ketiga pun
nggak mau kalah dengan teman-temannya. Dia berkata demikian. Oh, kalau aku luar biasa lagi. Aku bisa membuat singa itu menjadi hidup kembali, kata murid yang ketiga. Lah, mendengar ucapan ketiga temannya, murid yang keempat ini yang oleh teman-temannya itu dianggap murid paling bodoh karena nggak bisa menyerap mantra-mantra yang diajarkan oleh gurunya. Ini murid yang keempat ini ngomong demikian. Teman-teman, sebaiknya nggak usah dilanjutkan apa yang kalian ucapkan itu. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan saja. Kita tinggalkan tulang belulang singa itu, kata murid yang keempat. Tapi ketiga temannya itu tidak mau mendengarkan nasihatnya itu. Ketiga temannya yang menganggapnya murid paling bodoh itu, ya, mereka itu berpikir bahwa temannya yang paling bodoh ini hanya iri terhadap kekuatan mereka. Dan singkat cerita, teman yang pertama pun membaca mantranya. Setelah dibacakan mantra, tulang belulang singa itu kemudian menyatu kembali seperti bentuk aslinya. Setelah itu, teman yang kedua pun kemudian bersiap untuk membaca mantranya. Dan dia pun menambahkan daging dan kulit pada kerangka singa yang dibentuk oleh murid yang pertama. Lalu kini giliran murid yang ketiga membaca mantranya. Namun, sebelum dia membaca mantra, murid yang keempat yang dianggap bodoh itu kembali mengingatkan supaya pertunjukan ini tidak dilanjutkan. Namun lagi dan lagi teman-temannya itu ngeyel. Akhirnya sebelum murid ketiga itu membaca mantra, si murid yang keempat ini memanjat pohon yang tinggi. Dan begitu murid yang ketiga ini selesai membaca mantra, maka apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah singa itu kemudian memakan murid pertama, murid kedua, dan murid ketiga. Sementara murid yang keempat selamat karena dia memanjat pohon sebelum singa itu hidup. Ya teman-teman, kadangkala kita itu perlu menundukkan ego kita dan perlu mendengarkan nasihat orang lain. Saya Ki Ageng Raden Kusumo. Jalur hijau dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokoknya top lah. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Yasika masih di sini ya. Stay terus di Yasika FM Purwokerto karena masih banyak acara-acara seru ya. Dan di sini kan juga mau ngajak kamu di fanpage Yasika nih ya, yang udah mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Karena udah pengen dibacain nih Kak. Oke, Ika langsung bacain ya. Dan status terupdate-nya adalah kali ini apa sih? Yasikers, kalau misalkan kamu kondangan nih ya, nah makanan apa sih yang kamu incer? Makanan apa yang paling kamu suka? Langsung aja kasih tahu Ika di fanpage Yasika sekarang juga. Oke, terima kasih yang udah bergabung di siang hari ini. Ada Junet, ada Raihan, dan ada Eva juga. Halo Cahya, Adisa Soliha, dan Alivia Rahmawati ini ya. Kalau Junet itu yang biasanya dimakan itu adalah nasi sayur kentang pedas yang tidak keras untuk digigit. Soalnya gigi ompong oglek, harap maklum ya kakak. Aduh. Ya kalau sudah oglek gitu ya, harus hati-hati karena kan yang namanya gigi sakit itu sakit banget gitu kan ada lagunya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu ya. Karena kalau sakit gigi tuh udah parah sih, gak mau ngapa-ngapain gitu ya. Karena nyalur ke saraf pusing jadinya, terus juga jadi kayak udah gak mau makan apa-apa dan gak bisa juga gitu ya. Semoga cepat sembuh ya Kak Junet ya. Jadinya nanti kalau di kondangan bisa makan segala macam, yang keras ataupun yang nggak keras gitu ya. Dan telur dadar nih katanya, tahu tempe, bacem, sop, kuah, lemper, roti potong. Wah banyak banget. Ini semua hidangan kayaknya dimakan dan dimasukkan list gitu ya. Oke, kalau Rehan itu adalah sate sama ayam suwir katanya favorit. Waduh, kalau di Purwokerto sini sate ada sih. Kalau ayam suwir ya itu kayak mungkin rendang ataupun
ayam kecap gitu ya, karena identiknya kayak gitu kalau misalkan di kondangan. Kalau Ika sih favoritnya tuh es krim, siomay gitu ya, jajan-jajan aja. Itu kan kayak rasanya tuh lebih nggak semua kondangan itu emang ada itu ya, tapi kalau yang lengkap itu enak banget sih. Mau bakso ada, mau soto ada, mau siomay, mau es krim, semuanya ambil gitu kan. Tapi semenjak corona tuh kayaknya kemarin tuh banyaknya tuh yang dibawa pulang gitu ya, sedih banget. Jadi nggak bisa makan di tempat, gak apa-apa gitu ya, karena kan sama aja dikasih makanan, cuma bedanya di tempat kondangannya sama di rumah beda suasana gitu. Oke, dan Ibnu Fatih juga nih ya di udah sore nih ternyata guys, di sore hari ini. Kalau misalkan aku adalah makanan yang diincer itu ya apalagi kan kalau bukan ayam bakarnya, kalau enggak kambing guling. Wah, itu sedap banget Ika. Apalagi kalau di kondangan tuh nggak ada yang tahu gitu ya, mau nambah mau enggak gitu kan. Iya sih bener ya, karena ya bebas aja. Apalagi kalau misalkan kita tuh di situ lagi, kalau bahasa Purwokertonya tuh rewang gitu ya, lagi bantu-bantu di kondangannya saudara gitu kan, ayo makan, oh iya makan, nggak terasa gitu kan, abis di kita ternyata kan es krimnya, karena kita bolak-balik ambil gitu kan, saking banyak makanan ya. Kalau bisa ya dibawa pulang sekalian tuh rotinya buat di rumah ya. Oke, next lagi ada Rizona yang ada di Kranji ya. Mau komentar juga nih di fanpage Sika sambil dengerin MK-nya. Oke, siap. Kalau misalkan aku makan yang disuka sih kalau di kondangan sih rata-rata suka semua ya, karena biasanya itu aja. Pasti kalau di kondangan tuh ada mie, ada sayur tempe, terus pasti ada rendang ataupun ayam kecap, terus kentang tuh pasti begitu doang. Ya, gimana ya kalau misalkan masak yang ahli ataupun di hotel itu baru bervariasi. Tapi kalau kondangan di sekitar rumah ya udah itu aja, karena emang tradisi masing-masing daerah kan berbeda gitu ya. Oke, kita langsung aja next ke MK selanjutnya ya. Best New Release of the Week kali ini ya, kamu bacain nih. Dari siapa sih kali ini? Dari Interaction dan Alfie Special Falling untuk kamu. Jangan kemana-mana karena kita stay sampai jam 4 ya. Masih ada waktu buat kamu yang pengen gabung di sini, buat enjoy bareng, buat asik-asik bareng di Asik FM Purwokerto. Untuk kamu spesial ya. Dan buat Indri, buat Vina, dan juga buat Yoga, jangan lupa ya, udah sore mandi, jangan males-malesan. Enjoy. Asik FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Asik FM. Ya Sikar, setelah ini Anda akan mendengarkan Underline yang bertemakan menurut KPK potensi kebocoran APBD DKI tinggi ya. Inilah pendapat dari Om Bob. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana yang ditulis di sebuah media massa bahwa KPK menghimbau kepada Pemprov DKI untuk hati-hati dengan adanya kebocoran APBD. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, KPK menghimbau hati-hati itu artinya supaya jangan terjadi korupsi kan. Ya, secara terang-terangan itu kan KPK ngomong bahwa himbauan ini kan ya arahnya tuh kepada ibu kota Jakarta, karena anggaran APBD Jakarta itu kan paling besar di Indonesia. Ya, dia setahun itu kalau nggak salah anggarannya kurang lebih 70 triliun. Wow sekali. Ya. Dan kebetulan katanya itu KPK menemukan dari laporan-laporan ya, itu bahwa ternyata ditemukan katanya ada ex pejabat pemerintah Provinsi Jakarta. Waktu dia sudah tidak menjabat itu mencairkan uang 30 miliar lebih rupiah. Dan dia sempat membelanjakan beli satu rumah yang harganya 3,2 miliar. Nah, terus maka pihak KPK itu mikir, oknum pejabat X tadi itu kok bisa loh setelah tugasnya selesai masuk pensiun kok punya kekayaan 30 miliar lebih. Dari mana? Kalau dari gajinya itu susah. Kerja 100 tahun juga belum tentu bisa ngumpul seperti itu. Ya makanya
KPK satu-satunya jalan ya cuman menghimbau. Ya, jadi supaya jangan sampai APBD yang demikian besarnya di Jakarta itu terjadi korupsi. Ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana mengawasinya gitu kan? Betul. Nah, akan sulit untuk dilacak apabila korupsi itu dilakukan sama oknum-oknum yang seperti terjadi konspirasi. Ya, antara atas sampai bawah, sampai di mana-mana itu hujan merata. Kalau udah hujan merata kan sulit. Ya, jadi memang paling bagus caranya mengawasi juga harus transparan. Semua pertemuan, semua rapat itu harus dibikin live YouTube. Ya, pertanyaannya, beranikah live YouTube itu dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang untuk menghabiskan anggaran itu? Ya, jadi di samping transparansi di dalam lelang, tapi juga di dalam negosiasi atau tatap muka itu harus di YouTube-kan. Kalau ini terjadi, ya saya kira apa yang diharapkan sama KPK itu ya akan terlaksana. Ya, jadi ketahuan kan. Kalau udah ketahuan kan nggak berani ngomong. Biasanya itu kan kalau masalah perjanjian yang ada embel-embel ini kan mesti dilakukan empat mata. Ya, kemungkinan juga tidak di dalam kantornya, di luar kantor, macam-macam. Apakah makan malam bersama atau apa begitu kan? Jadi mestinya berani nggak bahwa sekarang ini ketentuan ini diciptakan agar semua masalah yang menyangkut publik atau belanja dari APBD itu harus di YouTube-kan secara live. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Itulah pendapat dari Om Bob. Setelah ini kita langsung aja menyaksikan, dengerin lagu Doja Cat, Saisu Special. Ini dia. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Yasika sudah 2 jam ya kan nemenin kamu di Most Wanted kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah mau gabung dan join di sini nih ya. Kita udah happy bareng, seru-seruan bareng, dan nanti juga bakalan dilanjut lagi nih ya di Most Wanted di jam 5 sampai jam 7 barengan sama Ika lagi nih. Oke, kali ini yang terakhir nih Kak kasih untuk kamu, Juicy Louisi, Tanggung Jawab. Jadi kemana-mana ya, tetap stay tune di 91.5 Yasika FM Purwokerto channel di sini. Dan pastinya buat kamu yang lagi sakit ataupun lagi nggak baik-baik aja, cepat sehat ya. Jadi Ika pamit, bye-bye. Yasika FM, radio nomor 1, sahabat terbaikmu. Yasika FM. Hai Yasikar, selamat sore dan selamat bertemu lagi barengan sama Ika Cahya. Kali ini di Most Wanted. Siap banget temenin kamu 2 jam ke depan ini nih ya. Spesial dengan muterin lagu dari Indonesia, manca dan juga K-pop nih. Wow, seru-seruan bareng lagi ya. Tadi udah 2 jam di siang hari, kali ini bakal datang lagi dong sampai malam. Tenang aja. Jadi tadi yang belum request, belum salam-salam, gak usah tegang gitu ya. Karena Ika masih bakalan nemenin kamu dengan nerima nih curhat-curhat kamu. Mungkin ya di malam hari kan biasanya adalah waktu untuk overthinking dan pengen curhat sama seseorang gitu ya. Pokoknya kan siap selalu deh. Caranya gampang lagi buat gabungnya. Gabungnya cukup lewat WhatsApp, fanpage ataupun Instagramnya. Oke, kita menuju ke pertamanya ada Hopsteng, Yeay, The Reason. Spesial untuk mengawali MK pertama kali ini untuk kamu. Tetap di sini ya, stay terus. Pokoknya kita bakal bahagia bareng deh. Ini dia dan enjoy. Purwokerto Station.
Iya sih Kers, musim hujan gini harus banyak nih stok makanan di rumah. Karena biasanya hujan-hujan gini tuh kita jadi gampang lapar kan. Nah kalau aku sih selalu sedia mie sedap. Sekarang ada yang baru loh dari mie sedap. Mie sedap cup bakso beleduk. Kuah pedasnya rawit bingit, rasa kaldu bakso dan ditambah bola-bola bakso bikin mie ini makin sedap. Aku sih paling suka mie sedap bakso beleduk karena bola-bola baksonya tuh menggoda banget. Mie sedap cup bakso beleduk boleh menjadi salah satu opsi terbaik untuk kenyangin perut kamu. Ngebuatnya nggak ribet, praktis, tinggal tuang air panas aja, sedapnya bisa langsung dinikmatin. Yuk buruan beli mie sedap cup bakso beleduk biar waktu hujan kamu nggak bingung lagi nih pas kelaparan. Mie sedap cup bakso beleduk, kuah pedasnya rawit bingit. Purwokerto Station. Ya sih kan, setelah ini Anda akan mendengarkan Underline bertema menurut KPK potensi kebocoran APBD DKI tinggi. Gimana menurut Om Bob? Mari kita saksikan, ini dia. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana yang ditulis di sebuah media massa bahwa KPK menghimbau kepada Pemprov DKI untuk hati-hati dengan adanya kebocoran APBD. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, KPK menghimbau hati-hati itu artinya supaya jangan terjadi korupsi kan. Ya, secara terang-terangan itu kan KPK ngomong bahwa himbauan ini kan ya arahnya tuh kepada Ibu Kota Jakarta, karena anggaran APBD Jakarta itu kan paling besar di Indonesia. Ya, dia setahun itu kalau nggak salah anggarannya kurang lebih 70 triliun. Wow sekali. Ya. Dan kebetulan katanya itu KPK menemukan dari laporan-laporan itu bahwa ternyata ditemukan katanya ada ex pejabat pemerintah Provinsi Jakarta. Waktu dia sudah tidak menjabat itu mencairkan uang 30 miliar lebih rupiah. Dan dia sempat membelanjakan beli satu rumah yang harganya 3,2 miliar. Nah, terus maka pihak KPK itu mikir, oknum pejabat X tadi itu kok bisa loh setelah tugasnya selesai masuk pensiun kok punya kekayaan 30 miliar lebih. Dari mana? Kalau dari gajinya itu susah. Kerja 100 tahun juga belum tentu bisa ngumpul seperti itu. Ya makanya KPK satu-satunya jalan ya cuman menghimbau. Ya, jadi supaya jangan sampai APBD yang demikian besarnya di Jakarta itu terjadi korupsi. Ya, nah sekarang masalahnya bagaimana mengawasinya gitu kan? Betul. Nah, akan sulit untuk dilacak apabila korupsi itu dilakukan sama oknum-oknum yang seperti terjadi konspirasi. Ya, antara atas sampai bawah, sampai di mana-mana itu hujan merata. Kalau udah hujan merata kan sulit. Ya, jadi memang paling bagus caranya mengawasi juga harus transparan. Semua pertemuan, semua rapat itu harus dibikin live YouTube. Ya, pertanyaannya, beranikah live YouTube itu dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang untuk menghabiskan anggaran itu? Ya, jadi di samping transparansi di dalam lelang, tapi juga di dalam negosiasi atau tatap muka itu harus di YouTube kan. Kalau ini terjadi, ya saya kira apa yang diharapkan sama KPK itu ya akan terlaksana. Ya, jadi ketahuan kan. Kalau udah ketahuan kan nggak berani ngomong. Biasanya itu kan kalau masalah perjanjian yang ada embel-embel ini kan mesti dilakukan empat mata. Ya, kemungkinan juga tidak di dalam kantornya, di luar kantor, macam-macam. Apakah makan malam bersama atau apa begitu kan? Jadi mestinya berani nggak bahwa sekarang ini ketentuan ini diciptakan agar semua masalah
yang menyangkut publik atau belanja dari APBD itu harus di YouTube-kan secara live. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Itulah underline dari Om Bob. Langsung aja kita menuju MK selanjutnya dari Mahen Pura-Pura Lupa. Purwokerto Station 21.5 ya CKFM Purwokerto. Selamat sore teman-teman. Gimana nih sore harinya? Apakah di hari Senin ini banyak yang bikin kamu happy atau justru malah banyak yang bikin masalah nih ke kamu ya? Tapi nggak usah disesali, nggak usah khawatir ya, karena Ika di sini hadir buat ngehibur kamu pastinya ya. Ngehibur dengan MK-nya dari Indonesia, Barat dan Korea. Dan kamu juga bisa kirim-kirim salam ataupun pengen curhat-curhat di sini gitu ya. Ungkapkan deh apa keluh kesah kamu di sini bareng sama Ika. Kamu cukup save dulu aja nomor WhatsApp-nya di 085 726 22122. Sekali lagi di 085 726 22122. Tweet. SMS. Hai, selamat sore. Ada Intan ya yang sudah bergabung dari mana nih? Banjarmasin. Wah, jauh sekali Intan. Mau salam-salam dong, aku lagi live streaming nih di streaming radio online di CKFM Purwokerto. Wah, keren. Sama teman-teman sama keluarga juga lagi di depan rumah menikmati keindahan di sore hari ini. Karena di sore ini ya gak hujan nih teman-teman. Dan ini kayaknya sebentar lagi menuju senja ya. Doain aja semoga terang benderang ya sampai nanti malam. Karena kemarin udah hujan gede banget, sampai benar-benar aduh Ika takut ya. Banyak sekali petir-petir yang membuat Ika kaget ya. Jadi jangan lagi deh, mending begini-begini aja gitu kan ya. Gak terlalu angin besar, hujan besar, tapi tetap disyukuri ya semuanya ya, karena itu cuaca itu dari Tuhan. Oke? Ada juga Laura. Halo Laura, di sore ini mau dengerin dong KMK-nya dari The Cars Radio. Wah, cocok banget ya, karena lagi denger radio, puterinya lagu judul Radio. Oke, spesial nanti diputerin buat kamu. Ada juga Ninik dan Suciati. Halo juga Anissa, Retno Ayu, Ishak, Fitri dan Mei. Mei mau salam-salam aja buat Sevia, Novan, Bayu Irawan, Seditul yang ada di Pekanbaru, dia yang katanya belum bisa pulang ya Lebaran ini karena emang bener-bener situasinya lagi gak karuan nih katanya. Waduh, sedih banget mungkin ya. Yang buat teman-teman yang belum pernah ataupun belum bisa pulang dari rantauannya gitu, yang penting adalah selalu komunikasi sama keluarga di rumah ya, walaupun mungkin belum bisa pulang. Jangan sedih, don't cry, karena yang diutamakan adalah keselamatan kamu, ataupun diselesain dulu aja ya acara ataupun ya beban ataupun apa ya namanya kegiatan kerja lah ya di sana gitu kan. Jadinya kalau misalkan kita udah gak ada apa-apa, gak ada yang dipikirkan, baru kita pulang kampung itu lega. Salam aja ya gitu ya. Yang penting tuh selalu lancar buat kirim ke emak ya. Lancar jaya kiriman TF-TF-nya gitu kan. Jadinya di rumah mama tuh senang. Jangan sampai udah gak pernah pulang terus gak pernah kirim uang juga ya. Aduh sedih nanti Bu. Oke, spesial banget nih ya Dewi Gunda dari Kedung Malang aja. Di sore ini mau salam-salam buat Yusuf dong, buat Fristianingsi dan Aprilia, dan Ola di Cilongok aja nih. Aduh enak banget sore-sorenya habis main sepeda, jadi inget lagi nih sama masa-masa dulu. Masa-masa ketika aku dan dia berbonceng-boncengan tanpa sama sekali melibatkan perasaan ya. Dan ya senang terus gitulah Kak. Memang begitu ya, kalau kecil mah kita mah enjoy gitu ya. Gak ada masalah, gak ada apa ya namanya, gak ada beban pikiran gitu kan. Yang penting kita main, sekolah, makan, udah begitu doang ya. Kalau sekarang semakin besar semakin waduh, timbun-timbun terus nih ya masalahnya ya. Belum yang utang, belum yang tugas gitu ya, numpuk, kerja numpuk, pusing, capek. Gak apa-apa, disyukurin terus. Yep.
good to go. Gak boleh selalu ngeluh ya guys, karena kalau ngeluh kita nanti mindsetnya bakalan terus sedih gitu kan. Jadi kita harus apa? Semangat ya, semangat selalu menjalani hidup kita apapun yang terjadi sekarang ya. Dan ada Intan nih ya yang lagi di pinggir sawah sambil dengerin radio nih streaming ya. Tolong dong Kak, aku mau diputerin lagunya yang berbau-bau senja gitu. Karena di sini pas banget nih katanya ada senja loh di samping aku. Jadi pengen banget dan cocok banget nih pasti kalau diputerin lagunya dari Payung Teduh Menuju Senja. Pas banget dan bener banget ya. Spesial di sore hari ini Menuju Senja untuk kamu. 9.5 ya sih Purwokerto selalu hadir. Pokoknya stay di sini terus. Enjoy. Purwokerto Station. Ya Seekers, kata-kata yang kotor keluar dari pemilik hati yang kotor. Dan ada pepatah mulutmu harimaumu ya. Jadi nggak usah deh macam-macam ya buat bilang yang kata-kata kotor gitu ya. Apalagi kalau udah kebiasaan tuh biasanya susah hilang loh. Jadi biasain ya, karena itu bakalan menurun ke darah daging kita loh. Dan di sini nggak bakalan ada kata-kata kotor ya, adanya kata-kata yang bikin kamu senang, bikin kamu senyum dan pastinya ketawa bareng sama Ika ya. Ya dong, karena di sini kita bakalan happy keo bareng ya, bakalan seru-seruan deh pokoknya dengan MK-nya dari Indo, Maca dan Korea. Dan buat kamu yang pengen join di sini langsung aja bisa banget join lewat media sosialnya ya, banyak banget media sosialnya, bisa lewat WhatsApp, fanpage ataupun Instagramnya. Dan buat kamu juga nih ya yang lagi pengen banget dengerin radio ya si Purwokerto terus, tapi karena terhalang oleh jarak nih jadinya nggak bisa digabung, jangan khawatir ya. Ada solusinya namanya streaming radio online CPP, di downloadnya di Play Store HP kamu. Jadi walaupun kamu di luar Purwokerto tetap masih bisa dengerin selalu. Walaupun kamu lagi di ujung sana, yang penting ada sinyal sih sebenarnya ya. Dan yang paling penting adalah paketan ataupun mungkin wifi gitu ya, ada koneksi internet deh pokoknya biar bisa dengerin streamingnya. Karena kan pakai internet lagi, pakai internet ya, bukan hanya sekedar radio biasa gitu. Karena kalau misalkan pakai radio biasa terkadang itu ada yang gemeresek gitu kan ya, frekuensinya mungkin gak pas atau gimana kan, ribet gitu kan. Mending langsung aja download deh aplikasinya streaming radio online CPP biar bisa selalu dengerin walaupun mungkin lagi gak baik-baik aja nih hatinya gitu ya, pengen ditemenin sama MK yang sesuai dengan perasaan aku, boleh banget. Ataupun lagi pengen happy-happy aja nih Kak gitu, boleh. Lagi pengen happy dan dengerin juga lagu yang happy bersama orang kesayangan, pastinya ya Ika selalu bakalan ada untukmu. Stuck with You Ariana Grande, spesial untuk Tiara yang lagi ada di Aji Barang nih ya, karena suka banget nih sama lagu-lagu dari Ariana Grande. Jelas udah cantik, suara bagus, pokoknya siapa yang nggak pengen dengerin gitu kan ya, candu banget suaranya. Spesial untuk kamu, tetap di sini ya sampai jam 7 karena nemenin kamu. Purwokerto Station. Menggali hikmah dalam kehidupan. Inilah Lazwardi Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengejar harta, banyak orang yang banting tulang, kerja dari pagi hingga petang. Mereka lupakan kualitas hidup dan mengabaikan kesehatan demi memperbesar pundi-pundi kekayaan. Padahal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanah atau agent of trust. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat manusia agar bersikap positif dengan harta kekayaan. Dan kita harus tetap berhati-hati karena Rasul menegaskan bahwa harta merupakan titipan atau amanah dari Allah yang pada suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan harta sebagai perhiasan hidup yang dapat kita nikmati dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Tetapi sebagai perhiasan hidup, harta ini sering menyebabkan seseorang menjadi angkuh, sombong, serta membanggakan diri. Sementara Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketahui
Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Subhanallah, betapa manusia sering berbangga diri dengan hartanya, padahal itu hanya titipan saja. Semoga Allah senantiasa menjaga kita agar tidak tergantung pada harta dunia. Semoga berkenan dan bermanfaat. Saya Fusna Marzuqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Lazwardi Iman dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokoknya top lah.